Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu dan bermula yang keenam. At-tuma'ninatu itu tuma'ninah. Wahia dan bermula tuma'ninah. Sukunun itu diam ba'da harokatin setelah bergerak fihi di dalam ruku. Air ruku'i nyatanya di dalam ruku. Wal musonnifu dan bermula musonnif yaj'alu itu menjadikan musonnif at-tuma'ninata pada tumanina fil arkani di dalam beberapa rukun. Ruknan sebagai rukun, mustaqilan yang tersendiri, wa masya dan berjalan alaihi pada itu yaj'alut tumaninah fil arkan. Siapa An-Nawawiyu, pendapat Imam Nawawi, fi tahqiqi di dalam kitab At-Tahqiq. Wa ghairul musannifi dan bermula selain pengarang, selain musannif yaitu Imam Abu Suja, yaj'alu itu menjadikan ghairul musannif hak pada tumaninah hayatan sebagai sunnah hayat, tabiatan yang mengikuti lil arkani bagi rukun-rukun solat. Rukun solat nomor keenam ini adalah tuma'ninah. Dikatakan bahwa tuma'ninah di dalam beberapa rukun memang sebagai rukun tersendiri. Kalau pengarang kitab Imam Abu Suja di dalam kitab Fathul Qorib ini menjadikan tumaninah sebagai rukun tersendiri pada 4 rukun. Yang pertama pada ruku, nomor kedua pada i'tidal, ketiga pada sujud, dan keempat duduk di antara 2 sujud. Ulangi, 1 apa? 1 ruku, 2 i'tidal, ketiga sujud, keempat duduk di antara sujud. Keempat rukun itu memiliki tumaninah, dan tumaninah dijadikan sebagai rukun tersendiri, sehingga secara pokok rukunnya rukun solat itu ada 13, manakala ditambah dengan tumaninah yang 4 menjadi 17. Bahkan ketika kemudian Abu Suja
mengatakan ada 18 rukun sholat, hitungan ke-18-nya itu tetap salam. Namun nomor ke-17-nya niatnya niatul khuruj, niat keluar dari sholat dengan tetap 4 rukun tadi memakai tumanina. Apa yang dinamakan tumanina? Wahia sukunun ba'da harokatin. Tumaninah itu adalah diam setelah bergerak. Bahkan kita sudah bahas di sebelumnya bahwa tumaninah itu biqadri subhanallah, paling sedikit seukuran bacanya seukuran baca subhanallah, itulah tumaninah. Di rukun yang nomor ke-6, tumaninah pada apa yang dijadikan sebagai rukun nomor ke-6? Fihi, tumaninah di dalam ruku. Jadi ruku itu ada tumaninah. Sekalipun bacaan ruku zikirnya khusus, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sunnahnya 3 kali. Tapi kalau orang cuma mau ruku saja, cukup dia diam biqadri subhanallah 1 kali, maka dianggap itu sudah tumaninah. Wal musannif yaj'alu at-tumaninata fil arkani ruknan mustaqilan. Syekh Abu Suja di dalam kitab Fathul Qorib menjadikan tumanina sebagai rukun yang tersendiri. Sesuai Abi katakan tadi, tumanina dijadikan rukun tersendiri pada 4 rukun. Wa masya alaihi Nawawi pitahqiq, dan pendapat Syekh Abu Suja pun, pendapat ini diberjalankan atau diberlakukan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Kitab At-Tahqiq. Artinya Syekh Nawawi Al-Bantani sependapat dengan pengarang kitab Fathul Qorib. Bagaimana selain daripada musannif tentang tumaninah? Wa ghairul musannif yaj'aluha hayatan tabi'atan lil arkan. Selain daripada Imam Abu Suja, pengarang kitab Fathul Qorib menjadikan tumaninah bukan sebagai rukun. Itu tumaninah bukan sebagai rukun, melainkan hayatan tabi'atan lil arkan, sebagai sunnah hayat yang masuk di dalam rukun yang 4. Wasabi'u, dan bermula yang nomor ke-7, ar-rab'u itu bangun, wal i'tidalu minar ruku'i dari ruku, wal i'tidalu dan berposisi tegak, qaiman dalam keadaan berdiri, alal hayati atas keadaan, alati yang kana yang terbukti, man alias musolli, alaiha itu pada lati,
atau alaiha itu pada hay'ah qabla ruku'ihi sebelum rukuknya musolli min qiyami qadirin berupa berdirinya orang yang mampu wa qu'udi azizin dan duduknya orang yang tidak mampu anil qiyami untuk berdiri. Rukun nomor ketujuh adalah ar-raf'u alias bangun daripada ruku. Tetapi bahasa yang memang kita pakai ini bahasanya bukan apa? Bahasanya bukan raf'u tetapi bahasanya i'tidal. Tetapi kata i'tidal sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu bangun qaiman, bangun dalam keadaan berdiri alal hay'atil lati kana alaiha qabla ruku. I'tidal itu bangun pada kondisi di mana dia sebelum ruku. Kalau misalkan orang yang sholatnya berdiri, berarti bangun dari ruku untuk kembali berdiri. Tapi kalau orang sholatnya sambil duduk, berarti bangun dari ruku kepada posisi duduk. Min qiyamin qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyam. Tuh, i'tidal itu maksudnya adalah berdiri ataupun dalam keadaan tertentu di mana seseorang kembali kepada keadaan tersebut sebelum dia ruku. Kalau dia tadi sholatnya sambil berdiri, berarti habis ruku balik berdiri. Kalau dia tadi sholatnya duduk, berarti balik kepada posisi duduk. Jadi i'tidal ini diartikan boleh kembalinya pada posisi semula dalam kondisi keadaan tegak. Namanya i'tidal. I'tidal nomor ketujuh rukun daripada sholat. Wasaminu dan bermula yang nomor ke-8 at-tumaninatu fihi, itu tumanina di dalamnya, di dalam i'tidal. At-tumaninatu itu tumaninah fil i'tidali, di dalam i'tidal. Dikarenakan bahasan i'tidal tumaninah sama seperti halnya tadi ruku, maka pengarang kitab tidak perlu panjang lebar lagi jelasin tumaninah. Watasi'u dan bermula yang nomor ke-9 as-sujudu itu sujud marotaini, 2 kali balik. Marotaini dengan 2 kali balik. Fi kulli rok'atin, di tiap-tiap rokaat. Wa aqalluhu dan bermula paling minimalnya sujud mubasaratu ba'di jabhatil musalli, itu bersentuhan sebagian kening orang yang sholat maudi'a sujudihi, pada tempat sujudnya itu musalli fil ardi minal ardi, dari bumi, au goeriha atau selain daripada ardi.
Yang dimaksud ardi itu lantai. Wa akmaluhu dan bermula paling sempurnanya itu sujud. Ayu kabiro itu bahwasanya takbir si musolli lihuwiyihi untuk turunnya itu si musolli li sujudi untuk sujud bila rob iyadaihi tanpa mengangkat kedua tangannya si musolli waya doa dan meletakkan itu si musolli rukbataihi pada dua lututnya musolli sumayadaihi kemudian dua tangannya musolli sumajabhatahu kemudian keningnya si musolli wa anfahu dan hidungnya musolli. Nih rukun nomor ke-9 a'dhamu arkanis sholat bahwa paling agung di antara pekerjaan sholat yang memang tidak dilakukan yang lain di luar umat Islam itu adalah sujud. Nomor ke-9 itu sujud. Maka Al-Quran mengatakan bahwa sholat itu menggabungkan antara ruku dan sujud, bukan berdiri. Sebab yang ibadahnya sambil berdiri umat lain banyak. Berdiri sambil nyanyi-nyanyi ada. Berdiri kemudian sambil memegang dupa ada. Bahkan mungkin berdiri alaknya alak lain banyak. Tapi Al-Quran mengatakan warka'u ma'arrokiin, rukulah bersama orang ruku, wasjudu ma'asajidin, sujudlah bersama orang sujud. Intinya sholat itu dititik beratkan kepada ruku dan sujud. Nanti ketemu dalam kitab Fathul Mu'in. Apa? Dalam kitab Fathul Mu'in di antara kiat untuk memperoleh orang khusyuk di dalam sholat, satu, itolatur ruku, perpanjang rukunya. Nomor kedua, itolatus sujud, perpanjang sujud. Panjangnya ruku, panjangnya sujud itu bagian dari kiat untuk bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Makanya rukunya biar agak panjang kalau sholat sunat. Kalau misalkan sholat fardu kan kiat kita terbiasa berjamaah, kita terbiasa jadi makmum. Lah kalau kamu panjang-panjang ketinggalan imam, bahaya. Kalau ketinggalan imam mau bagaimana? Ya nggak bisa. Wah pengen lama rukunya, imam udah berdiri, kamu ayo aja ruku. Sujud kagak kekejar, yang lain kagak kekejar. Yang penting kalau sholat berjamaah mah patuh sama imam, itu doang. Gitu. Watasi'u as-sujud, nomor ke-9 yang menjadi rukun di dalam sholat adalah sujud. Berapa kali? Marrotaini fi kulli rok'atin. Sujud itu di dalam sholat dilakukan dua kali dalam rokaat. Awas. Sekalipun sholat istisqa, sekalipun sholat gerhana matahari, gerhana bulan, tetap saja yang namanya sujud dalam setiap rokaat mah 2 kali. Sekalipun katanya kalau sholat bergerhana berdiri 2 kali,
baca Fatihah 2 kali, kemudian baca surat 2 kali, ruku 2 kali. Kan sholat gerhana mah begitu. Apakah gara-gara berdiri 2 kali, baca Fatihah 2 kali, kemudian apa? Kemudian surat 2 kali, ruku 2 kali, lantas kemudian sujudnya harus 4 kali? Nggak usah. Sekalipun sholat gerhana, tetap aja sujudnya setiap rokaat itu cuma 2 kali, nggak bisa lebih dari 2 kali. Marrotain. Terus caranya gimana? Wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatil musalli. Minimal di dalam sujud itu bersentuhan sebagian kening. Tidak mutlak kening semuanya harus apa? Harus bersentuhan ke tempat sujud. Yang terpenting itu sebagian kening. Orang yang sholat kepada tempat sujud, asal nempel keningnya pada tempat sujud, minal ardi, baik itu lantai, mau tanah, dulu mungkin zaman tanah, atau keramik, zamannya keramik. Sekarang kan masjid udah pakai granit semua. Granit marmer menunjukkan kepada masjid itu mulai berkelas. Ya, kalau masih pakai keramik ukuran 30 norak, katanya nggak berkelas. Yang namanya berkelas itu seharusnya khusyuknya, ibadahnya yang makin berkelas, bukan tempat sujudnya. Au gueriha, atau selain ardi, mana sejadah, permadani, karpet itu ya, yang biasa dipakai untuk sujud. Sebagian kening menempel pada tempat sujud. Kalau mau sempurna, wa akmaluhu ayyukabbira lihuwiyihi lisujud. Maka kesempurnaan sujud itu adalah di manakala orang mau sujud, ayyukabiro, dia takbir. Namanya takbir apa? Namanya takbir intikol. Apa katanya? Takbirnya takbir intikol. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau ketika kamu baru mulai sholat namanya takbir. Kalau baru mulai sholat takbir namanya takbir. Takbiratul ihram. Takbir itu namanya cuma 2. Satu takbiratul ihram, nomor kedua takbiratul nomor kedua takbiratul intikol. Orang mau sujud dianjurkan takbir, namanya takbir intikol. Cuma kira-kira kalau takbir intikol itu perlu ngangkat tangan kagak? Jawabnya bila rob iyadai, dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Sebab ngangkat kedua tangan itu hanya disunahkan pada 4 tempat. 1 takbir mau ruku, Allahu Akbar, mau ruku. Ya, bener nggak? Salah atau 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar, sunah ngangkat tangan. Kedua, mau ruku, Allahu Akbar. Ketiga, bangun dari ruku alias i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Betul? 3 tuh.
Terus mau sujud perlu ngangkat nggak? Tidak. Mau sujud tidak perlu ngangkat tangan sekalipun takbir. Bangun dari sujud, duduk di antara sujud, tidak juga ngangkat tangan. Bangun dari sujud kedua berdiri, nggak perlu juga ngangkat kedua tangan. Kapan keempatnya? Keempatnya ngangkat kedua tangan adalah saat bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, Allahu Akbar, ngangkat tangan. Jadi hana ada 4 1 takbiratul ihram, ngangkat tangan. 2 mau ruku. Nomor ketiga i'tidal, bangun dari ruku, ngangkat tangan. 4 bangun dari tahiyat awal. Dikarenakan ini mau sujud perlu ngangkat tangan tidak? Bila rob iyadai, tidak perlu ngangkat kedua tangan. Wayaddo'a rukbataihi, setelah dia kemudian turun untuk sujud, maka yang harus pertama turun bukan kepala dulu, nyungsep atuh meureun. Ini mah sujud dengan kepala dulu nyungsep. Atau ada orang ternyata sujud tangan dulu. Tangan duluan yang sujud. Jadi ketika turun blek aja tangan dulu. Bukan. Tapi ketika sujud yang disimpan dulu di lantai apa? Rukbataihi, kedua lututnya dulu yang disimpan. Sumayadaihi, setelah kedua lutut baru kedua tangan. Setelah kedua tangan, sumajabhatahu, kemudian kening. Setelah kening, waan pahu, baru tempelin id. Jadi pertama tempelin kedua lutut, kemudian tempelin kedua telapak tangan, baru tempelin kening, baru tempelin hidung. Itu yang benar berdasarkan rujukan di kitab Fathul Qorib ataupun di Fathul Mu'in. Ternyata itulah caranya, cara sujud yang benar. Berbeda dengan sebagian orang mengutip katanya hadis Nabi, tidak boleh ketika sujud menyerupai onta. Onta katanya ketika duduk, onta itu apa dulu? Lutut duluan, maka nggak boleh. Padahal salah. Onta ketika kemudian mau duduk, ternyata yang turun itu kaki depan duluan. Ngerti nggak? Orang salah. Di hadisnya Bulughul Maram dikatakan ketika sujud tidak boleh menyerupai onta. Pertanyaannya, emang onta kayak gimana? Mereka bilang bahwa onta itu ketika mau turun, mau duduk, mau deprok, itu lutut dulu. Jadi kaki belakang dulu yang turun. Padahal onta ketika mau turun, mau deprok, ternyata kaki depan dulu. Salah mereka. Mereka ternyata sujudnya tangan dulu atau hengap. Tangan duluan, coba kamu cobain. Tangan duluan yang turun. Waduh, ngeri. Itu. Makanya inilah bagaimana petunjuk yang jelas di kitabnya kitab Fathul Qorib dan di kitab Fathul Mu'in. Tetap aja lutut duluan. Wal asiru, dan bermula yang nomor ke-10. At-tumakninatu, itu tumakninah fihi, pada sujud. Ai sujudi, nyatanya pada saat sujud. Bihaisu yanalu, mau dia sujudihi. Bihaisu yanalu, dengan sekiranya dapat menggapai si musolli. Mau dia ya salah. Bihaisu yanalu,
dengan sekira-kira dapat menggapai maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya si musolli, apa siqalu ra'sihi, beban berat kepalanya musolli, walayakfi, dan tidak mencukupi alias tidak sah sujud, apa imsasu ra'sihi, menyentuhkan kepalanya si musolli, menyentuh doang, nempelin doang, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya musolli, bal yatahamalu, akan tetapi harus menekan si musolli, bihaisu laukana, dengan sekiranya jikalau ada tahtahu, di bawahnya itu roksi, apa kutnun, kapas, masalan seumpamanya, lan kabasa, maka pasti akan terhimpit alias akan dekok, terhimpit itu kotnun, wadzoharo, dan nampak apa atharuhu, jejaknya itu apa, jejaknya itu roksi, alayadin, di atas tangan, lau puridot tahtahu, lau puridot, jika dikira-kirakan, lau puridot, jika ditempatkan gitu, itu yadin, tahtahu, di bawah itu kutnun, tahtahu, di bawah itu kutnun. Nomor ke-10, rukun ke-10 dari sholat adalah tumaninah di dalam sujud. Tumaninah di dalam sujud sebetulnya sama seperti halnya tadi, cukup biqadri subhanallah, cukup biqadri subhanallah. Cuma di sini ada penjelasan tambahan, bihaisu yanalu maudhi'a sujudihi thiqalu ra'sihi, dengan sekiranya dapat digapai di tempat sujudnya oleh beban berat di kepala. Jadi ketika orang sujud, menitik beratkan beban itu ada di kepala. Sok coba, ketika saat sujud beban itu di kepala, jangan ditahan pakai kedua telapak tangan. Biasanya orang sujud nahan apa? Orang sujud tuh nahan kepala dengan tangan, jangan ditahan. Terus kalau memang jangan ditahan, maksudnya gimana? Walayakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujudi, tidak dianggap sujud, tidak dianggap sah, enggak dianggap cukup kalau orang cuma sekedar menyentuh kepalanya pada tempat sujud, disentuh doang, tidak diberatkan kepala. Beban di kepala tidak diberatkan pada tempat sujud, itu nggak bisa. Yang penting nempel doang, nggak bisa. Harusnya bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu kutnun masalan lan kabasa. Akan tetapi ia harus menekan kepalanya dengan sekiranya
Jikalau ada kapas di bawah kepala, misal ini mah masalan umpamanya, maka pasti kapas itu akan terhimpit, mesti kapas itu akan apa? Akan kempes. Kalau sholatnya make terus apa wajib sholat nyari kapas? Ngapain? Nggak usah sholat nyari kapas. Ini makan cuma nyontoin. Kalau disimpan kapas di bawah apa? Di bawah apa? Di bawah kening, maka niscaya kelihatan. Wadzoharo atharuhu, akan terlihat apanya? Akan nampak jejaknya di atas tangan. Pas dipegang sama kita ternyata legok ya. Ternyata pas dipegang ternyata kempes ya. Berarti beban di kepala kelihatan. Ada bekasnya. Sama tangan juga kelihatan apa? Sama tangan juga kelihatan agak cekung begitu di atas tangan. Lau puridot tahtahu, jikalau tangan itu berada di bawah kapas tersebut. Coba aja kamu simpan tangan. Simpen tangan di bawah kapas, ditekan aja sedikit, apa? Mesti kan kempes ke bawah. Begitupun seharusnya orang sujud harus model begitu. Wal hadi asaro, dan bermula yang nomor ke-11. Al julusu itu duduk. Baina sajdataini, di antara dua sujud. Fikuli rokaatin, dalam setiap rokaat. Sawaun, sama saja. Solat itu si iman atau si musolli. Ko iman, dalam keadaan berdiri. Al-mudtajian, atau dalam keadaan berbaring. Wa aqalluhu, dan bermula minimal duduk di antara dua sujud. Sukunun itu adalah diam. Ba'da harokati a'dha'ihi, setelah bergeraknya organ-organ tubuhnya si iman alias si musolli. Wa akmaluhu, dan bermula paling sempurnanya itu duduk di antara sujud. Aziyadatu, itu menambahkan alias tambah. Ala dzalika, pada itu aqalluhu. Bidu'ai al-waridi, dengan membaca doa yang datang. Fihi, pada itu duduk di antara dua sujud. Atau dalam duduk di antara dua sujud. Palau lam yajlis baina sajdataini, palau lalu laulam yajlis, jikalau tidak duduk musolli. Baina sajdataini, di antara dua sujud. Bal soro ilal julusi akroba, bal soro, melainkan jadi musolli, atau akan tetapi jadi musolli. Ilal julusi, pada posisi duduk. Akroba, yang lebih dekat. Lam yasiha, maka tidak sah itu duduk di antara dua sujudnya. Rukun nomor ke-11 adalah duduk di antara sujud dalam tiap-tiap rokaat. Tiap-tiap rokaat itu ada duduk di antara dua sujud. Bagaimana kalau orang sholatnya tidak dalam kondisi berdiri, tapi sholatnya dalam keadaan
berbaring. Gimana? Sawaun sholako iman au mudtojian. Mau sholatnya sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil berbaring, tetap ada istilah duduk di antara dua sujud. Tetap ada. Cuma mungkin pelaksanaannya, prakteknya sesuai dengan kemampuan. Tetapi idealnya bagi orang yang memang sholatnya berdiri, wa aqalluhu sukunun ba'da harkati a'dha'ihi, setelah dia bangun dari sujud yang pertama, di rokaatnya, di satu rokaat awal misal, saat dia bergerak bangun dari sujud yang pertama, maka kemudian dia duduk, maka sukunun, dia harus diam seukuran subhanallah. Dari bergerak seluruh anggota saat bangun dari sujud pertama, pada posisinya posisi apa? Pada posisi duduk. Maka di situ harusnya harus sukunun. Harusnya orang itu diam. Wa akmaluhu, adapun kesempurnaannya, aziyadatu ala dalika, kesempurnaannya harus lebih dari cuma sekedar diam. Dengan cara apa? Bidu'ail waridi, baca doa yang memang datang dari Nabi, doa yang terwirid ketika sedang duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli dan seterusnya. Itu doa yang terwirid. Palau lam yajlis baina sajdatain, bagaimana kalau orang tidak duduk di antara dua sujud? Di antara dua sujud dia tidak duduk. Balsoro ilal julusi akroba, melainkan duduknya cuma duduk sebentar aja doang. Bangun duduk sebentar doang, tidak sukunun, tidak diam. Baru bangun, agak posisinya dekat sedikit, lebih condong kemana? Lebih condong kemudian mau sujud lagi. Maka lam yasih, tidak sah apanya? Tidak sah sholatnya. Wasani asaro, dan bermula yang nomor ke-12, at-tumaninatu, itu tumaninah pihi, pada sujud, duduk di antara dua sujud. Ail julusi, nyatanya duduk, baina sajdataini, antara dua sujud. Tumaninah di antara duduk di antara dua sujud, nggak usah dijelasin lagi. Wasalitha asyaro, dan bermula yang ke-13, al julusul akhiru, itu duduknya duduk yang terakhir. Nyatanya duduk alladzi, yang yakibu, yang mengiringi, yakibu yang mengiringi atau mengikuti, pada sujud, apa assalamu salam. Duduknya duduk julusul akhir, atau yang kita kenal duduk tahiyat akhir, itu adalah duduk yang biasanya setelah duduk itu yakibuhu salam, mesti setelah itu langsung salam. Warabi'a asyaro, dan bermula yang nomornya nomor ke-14,
Nomor ke-14 di antara rukunnya rukun salat at-tasyahudu itu membaca tasahud fihi di dalam julusil akhir. Ail julusil akhiri nyatanya saat duduknya duduk yang akhir. Tuh, itu ke-14 baca tasahud. Bagaimana tasahud? Wa aqallut tasyahudi, dan bermula paling sedikitnya tasahud at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu bermula penghormatan, lillahi itu milik Allah. Salamun bermula kesejahteraan, alaika itu semoga tetap kepada engkau ayuhan nabiyyu duhai nabi, warahmatullahi dan moga kepada engkau rahmat Allah, wabarakatuhu dan keberkahan daripada Allah. Salamun bermula kesejahteraan, alaina itu moga tetap kepada kami, wa ala ibadillahi solihina dan atas para hamba-hamba Allah yang soleh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ashadu bersaksi aku an bahwasannya la ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah, yang hak ditaati perintah dan larangannya siapa illallahu kecuali Allah. Wa ashadu dan bersaksi aku anna muhammadan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Ini mah at-tahiyatu paling sedikit. At-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabi itu namanya aqallut tahiyat yang biasa dibaca dalam tahiyat awal. Bagaimana kalau tahiyat akhir? Kalau tahiyat akhir yang sempurna pakai bacaannya begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyukan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi yang membedakan itu, yang membedakan bahwasanya antara tahiyat awal dan tahiyat akhir adalah tadi redaksi lapad at-tahiyat yang ditambahkan thayyibatulillah, assalamu alaika, bukan cuma salamun doang. Paham? Itu bacaan tahiyat rukun ke-14. Rukun ke-15 wal khamisa asyara, dan bermula rukun ke-15 as-sholatu itu membaca sholawat ala nabi kepada nabi fihi pada julusil akhir. Ail julusil akhiri nyatanya pada duduk yang terakhir ba'dal pirogi setelah selesai minat tasyahudi dari bacaan tasahud. Wa aqallus sholati dan bermula paling sedikitnya sholawat ala nabi kepada nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma duhai Allah, sholli semoga memberikan rahmat engkau ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Wa asyara dan mengisyaratkan
Apa kalamul musonnifi, kalamnya musonif, anna sholata, bahwasanya sholawat, alal ali, kepada keluarga, la tajibu, itu tidak wajib sholawat kepada ali. Wahua, dan bermula hal itu, kadzalika, itu demikian adanya, bal, melainkan, hiya, bermula sholawat kepada keluarga, sunnatun, itu hanya hukumnya sunnah. Jadi yang nomor ke-15, membaca sholawat kepada Nabi pada duduk yang terakhir setelah baca tahiyat. Setelah baca tahiyat, lanjutkan membaca sholawat. Wa aqallu sholat, paling sedikit membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin. Biasanya kita selalu baca sholawatnya sholawat Ibrahim kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Nah, di sini kenapa tidak disebutkan tentang sholawat kepada keluarga? Wa asy'ara kalamul musannif, maka ucapan pengarang kitab yaitu musannif mengisyaratkan bahwa sholawat kepada keluarga itu tidak wajib, melainkan sholawat kepada keluarga hukumnya dalam tahiyat akhir hukumnya sunnah abad, dalam tahiyat awal hukumnya sunnah hayat. Ulangi, sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal hukumnya sunnah hayat, di tahiyat akhir hukumnya balhiya sunnatun, hukumnya sunnah abad. Sepertinya itu saja. Wallahu a'lam.